Sempat deg-degan dan panik detik-detik menjelang HPL. Bagus, plasentanya di atas ini ya. Halo teman-teman, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Amin. Cuacanya gerah pol teman-teman. Tadi tuh gerimis ya kan. Sekarang nggak jadi hujan tapi hari ini kita baru pulang dari rumahnya emak. Mainannya Lica waktu mau ke sana belum kita beresin. Main di sini dia kayak nyanyi-nyanyi gitu loh. Terus ini Licanya bubuk. Akhir-akhir ini rutinitas kegiatanku sibuk sekali, alhamdulillah. Pengangguran sok sibuk ya teman-teman. Padahal cuma jadi ibu rumah tangga, tapi kayaknya kok ya hari-harinya kok ada aja kegiatan rutinitas. Kita beres-beresin dulu, main-main kompor-komporan. Gerai polan. Di tempat teman-teman gimana? Udah ada hujan belum? Kalau di tempatku sini udah ada hujan 2 hari kemarin. 2 hari, 1 kali mati lampu, angin deres, angin kenceng itu 1 hari, terus sekarang panas lagi, terus ini mau hujan tapi nggak jadi-jadi, jadinya kayak ungkep-ungkep gitu loh teman-teman. Mainannya anakku udah tak simpen, ini lama banget ya kita nggak sharing-sharing. Aduh, hari ini kita vlognya sering-sering aja, yang santai-santai, yang sering bertanya-tanya, Mbak Tina kapan HPL-nya? Mbak Tina perutnya kok gede banget? Apakah anaknya calon anak ketiganya kembar? Untuk sekarang, kemarin itu aku USG, tapi tidak aku masukkan di YouTube sini ya teman-teman. Aku masukkan di aplikasi sebelah dari Vlogum. Terus kemarin USG itu, alhamdulillah, karena katanya, sekarang bicara aja udah ngap ya, apalagi kalau panas kayak gini. Sekarang kehamilan ketiga, kata Bu dokter yang bagian USG itu memang kurang lebihnya seperti ini. Kondisinya kita sharing-sharing aja ya, kondisi kehamilan orang kan nggak sama, berbeda. Kalau untuk kehamilan ketiga aku, ini awalnya aku dan suami sempet was-was deg-degan gitu loh. Soalnya USG dari pertama sampai USG yang keberapa ya intinya. Kalau yang aku ceritakan ini kan baru kemarin ya, intinya tuh posisi bayi yang waktu USG itu sungsang, terus oblik, terus belum mapan gitu, karena katanya kehamilan kedua, ketiga bisa seperti itu, soalnya dalam rahimnya itu udah melar, katanya kan seperti itu ya teman-teman. Jadi memang untuk geraknya bayi itu lebih leluasa, makanya yang biasanya kalau kehamilan pertama itu di minggu ke berapa gitu, biasanya minggu-minggu awal itu udah posisinya mapan, tapi kalau untuk kehamilan kedua, ketiga, keempat itu posisi mapannya kepala bayi itu lebih ke nanti mendekati HPL. Nah waktu itu ketika dokternya bilang posisinya masih oblik Mbak, banyak-banyak sujud, jadi katanya kalau memang posisi bayi masih oblik atau sungsang itu lebih ke kayak sering-sering olahraga dengan posisi sujud, kayak sujud sholat gitu loh teman-teman. Terus kepalanya tapi diginiin. Kalau nggak gitu, sehari 5 kali sehabis sholat bisa kayak gini, nungguin agak lama gitu, kurang lebihnya posisi kayak sholat, dan alhamdulillah itu aku lakuin. Terus USG yang sekarang ini yang terakhir, posisi bayi udah mapan walaupun memang belum masuk panggul gitu, tapi udah tenang, udah lebih tenang gitu loh teman-teman. Soalnya kemarin-kemarin kan katanya kepalanya masih di sini gitu. Jadi suamiku sering-sering ngingetin itu kalau sholat, habis sholat yang lama dikit sujudnya, olahraga sujud gini loh teman-teman. Soalnya tiap orang kan nggak sama ya, kembali lagi ya. Kemarin waktu Lica mau melahirkan juga hampir sesar, gara-gara udah mendekati, udah lewat HPL lama. Dulu Lica itu HPL-nya itu diperkirakan tanggal 10 Juli.
tapi mundurnya tuh lama banget, sampai aku tuh seminggu USG 2 kali, seminggu USG terus berapa hari sekali USG karena HPL-nya tuh kan mundur banget. Dan yang terakhir itu aku disuruh bidan desa rujuk, dikasih surat rujukan, disuruh periksa di PKU. Nah, di PKU itu baru periksa langsung disuruh operasi, tapi untungnya waktu itu ya teman-teman, ruangannya kosong. Aku cari ruangan yang ibaratnya kamarnya 1. Lah, waktu itu kamarnya kan penuh semua, yang kamar untuk orang 1 kosong. Jadi aku inget banget, Sabtu periksa atau Minggu itu ya, pokoknya intinya langsung disuruh operasi. Bahkan aku di situ tuh ada barengan sama tetanggaku langsung dapat tempat operasi. Kalau aku nunggu ada yang ruangan kosong, disuruh hari Senin. Untungnya sebelum waktu operasi Minggu malamnya itu aku kontraksi teman-teman. Jadi alhamdulillah nggak jadi dioperasi untuk Lica. Terus kita sebelumnya kan udah booking tuh di hari Senin. Itu kita dikasih didenda sih ya. Sebagai pembatalan gitu, didenda berapa ratus gitu waktu itu, tapi nggak apa-apa, yang penting bisa lahiran normal karena aku keinginannya juga nanti ini normal lagi ya. Bismillah aja ya teman-teman, saling mendoakan, mau normal ataupun sehat ya sama-sama sebenarnya, cuman bismillahirrahmanirrahim, aku yakin insya Allah bisa, kita saling mendoakan. Terus ini posisinya udah aman, posisi bayi udah masuk udah di bawah, tinggal nunggu masuk panggulnya aja. Dan untuk yang nanya, Mbak HPL-nya kapan, perutnya udah besar kok belum lahiran, HPL-nya kurang sebentar lagi ya kan, insya Allah kalau nggak akhir ya awal, kalau nggak gitu pertengahan, bisa maju mundurnya di situ. Terus untuk berat badan aku sekarang naiknya agak banyak, tapi lebih banyak kan Lica sih. Lica dulu itu sampai 90 lebih, kalau ini alhamdulillah di 87, 88. Tapi kata emak itu besaran sekarang aku dari kehamilan Lica sebelumnya. Tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting sehat. Terus kemarin dicek juga berat badan janin, berat badan calon adik bayi kita itu di 2,6 kilo terakhir USG ya. Terakhir USG aku tuh di tanggal berapa ya, kalau pas seminggu yang laluan lah teman-teman, 2,6 kilo. Nah 2,6 kilo itu kalau ibaratnya orang lahiran normal, berat badan 2,5 itu juga udah termasuk berat janin normal. Nanti aku ibaratnya Mbak dinasihatin lah, kurangi karbo sama yang manis-manis biar nanti baby bayinya nggak terlalu besar gitu. Aku dinasihatin kayak gitu sih. Untuk manis sih aku nggak, tapi mungkin lebih ke karbo sama cemilan ya teman-teman. Terus untuk air es dingin, aku memang sering minum, aman, nggak apa-apa sebenarnya, asalkan tidak dicampur yang manis-manis. Karena kalau cuma untuk air dingin, air es itu 0 kalori. Yang bikin kita gemuk, mohon maaf ya, atau bikin janin bisa gemuk misalnya nih ya, itu dari makanan yang manis-manis. Nah, jadi yang sering Mbak ngingetin ya, terima kasih, jangan minum yang manis-manis atau jangan sering minum es. Yang manisnya nggak boleh memang, tapi kalau cuma sekedar es, air putih, air tawar itu aman, katanya nggak apa-apa. Terus untuk makan seafood-seafoodan juga ada sebagian yang bilang Mbak nggak boleh makan seafood. Sebenarnya bukan nggak boleh sih, cuman jangan sering-sering dan jangan kebanyakan. Apapun tuh kata bu dokternya boleh, ya nggak boleh kalau di aku loh ya, karena kondisi orang nggak sama, periksanya ke dokter juga nggak sama. Kalau aku tuh cuman disuruh nggak boleh makan, mohon maaf, bukan makan sih, minum es teh, sama tidak boleh itu minum kopi. Kalau misal sesekali pengen es teh boleh, tapi diusahakan katanya sehabis makan di jangka 1 jam atau sebelum makan gitu. Misal aku pengen es teh nih, jam 7 aku minum es teh misalnya, nanti jam 8 atau setengah 9 baru makan nasi gitu. Terus untuk makan pedas juga, kebanyakan orang kan, Mbak Tina kok hamil makan pedas terus, nanti dedek bayinya di dalam perut pedesan gitu. Enggak teman-teman, ini aku menyampaikan apa yang disampaikan sama dokter yang aku periksa ya. Nggak ngaruh sebenarnya ke janin untuk makanan pedas. Cuman yang ditakutkan itu, misal kita sebagai ibu hamil makan pedas, tiba-tiba terjadi kontraksi, sakit perut, atau misal nih tiba-tiba ada yang nggak diinginkan terjadi, diare gitu, sama aja kan sama sakit perut ibaratnya, kurang lebihnya kayak gitu. Makanya untuk makan pedas sih sebenarnya aku bisa dibilang udah mengurangi loh teman-teman, nggak yang seugal-ugalan dulu. Cuman kalau untuk pas makan bakso sama mie ayam, kalau nggak pedas pol itu kayak ada yang kurang
Tapi untuk persambelan aku udah banyak mengurangi kok ya, karena aktivitasku kan emang nggak aku publikasikan 24 jam dengan detail nih ya. Misal aku bikin konten makan, paling yang aku bikin konten makan kan di satu tema video, misalnya kadang di sore hari atau di siang hari atau di pagi hari ya. Tapi aku ucapkan banyak terima kasih buat kalian yang udah ngingetin aku, jaga kesehatan mbak, jangan ini jangan itu. Terima kasih banyak ya kan. Ditunggu aja nanti launchingnya ponakan orang kalian. Siapa yang udah nggak sabar nih, soalnya kemarin banyak nanyain mbak kapan lahirannya, kapan HPL-nya. Ya doain aja ya, kurang lebihnya kalau nggak akhir ini ya awal ya kan teman-teman. Aduh, kayaknya udah ngap banget nih kalau ngomong suka. Terus kemarin sempet shock juga, deg-degan karena posisi oblik kan. Terus shocknya karena kemarin aku tuh USG di beberapa tempat, jenis kelaminnya kan ini tiba-tiba berubah jadi itu ya. Agak shocknya sih ya udah kan diperkirakan oh ini gitu, oh ini, oh tiba-tiba berubah jadi itu ya. Alhamdulillah, disyukuri, yang penting nanti keluarnya sehat dengan selamat ya teman-teman. Soalnya kan namanya aku kemarin kan udah gimana ya, karena cewek cowok sih aku suka mau. Tapi kemarin dikasih tahu yang awal USG tuh, dari USG berapa bulan tuh udah dikasih tahu kelaminnya ini, tiba-tiba berubah jadi itu ya. Kayak oh kok berubah sih gitu. Padahal ya udah ini nggak apa-apa, tapi berubah jadi itu ya nggak apa-apa lah ya. Jadi misal nanti anakku kalau lihat video ini, dulu kamu tuh diprediksi begini nak, tapi jadinya begitu. Tapi nanti kita tunggu aja ketika kamu lahir tuh begini apa begitu. Ya aduh. Teman-teman mungkin yang nggak pakai aplikasi Biroom bisa nonton di channel aku yang Tina SL Collection, Tina SL Family. Di situ ada ada video singkat aku yang aku salin dari Facebook, kita upload ke YouTube, video singkat. Jadi untuk video singkat itu, kalau untuk aku pribadi sekarang memang lebih seru ya teman-teman. Jadi kita gimana ya, banyak inti momen keseharian kita tuh yang kita rangkum dalam satu video gitu loh. Kalau untuk kayak gini kan kita cuman ambil beberapa menit dari keseharian kita. Tapi kalau bikin video di aplikasi Biroom itu dari kadang ya pagi sampai siang kita tuh bisa ambil tema-tema yang bagus gitu loh, yang kayak biar gak ngebosenin. Walaupun memang bisa dibilang kayak Mbak Tina nggak jadi diri sendiri gitu ya. Tapi kalau aku pribadi sih lebih ke ingin mengikuti perkembangan digital aja. Kok digital sih? Perkembangan media sosial di zaman sekarang yang memang nggak dipungkiri lagi ya. Banyak banget di aplikasi Biroom. Mungkin kalau yang nggak tahu aplikasi Biroom apa sih, kita sebut aja Facebook ya kan. Di situ banyak banget ibu rumah tangga yang jadi konten kreator ya kan. Banyak banget ilmu-ilmu yang bermanfaat juga kita bisa dapatkan di situ dengan kita nontonnya nggak terlalu memakan banyak waktu, durasi, jadi nggak bosen gitu loh, saling support gitu. Alhamdulillah di sana juga komentarnya baik-baik, sama kayak di aplikasi merah ini, semua komentarnya baik-baik. Jadi kalau aku pribadi sih sekarang memang mohon maaf jarang upload di sini ya untuk resep-resep masak dan lain sebagainya. Kayaknya kalian juga udah pasti tahu lah ya, ibu rumah tangga semua pasti udah hafal tahu cara masak kayak gimana ya kan. Dan ini sedikit cuplikan video kemarin waktu aku USG. Dan ini video sebelum kita berangkat USG, kurang lebihnya 1 minggu yang lalu. Di sini untuk USG aku tuh sebenarnya nggak yang bertujuan ke sana karena memang untuk jadwal USG di tempat biasa aku USG itu nggak tentu. Awal mulanya kita mau ke Purwodadi buat makan sekaligus belanja-belanja, tapi nggak sengaja aku WA sama Bu dokter yang di bagian USG, katanya hari itu ada USG. Jadi yang awal mulanya aku mau makan dulu terus belanja, akhirnya aku berangkat USG. Dan di sini kita makan nasi padang dulu. Sebelumnya jangan lupa cuci tangan. Nah untuk video ini aku tuh upload di aplikasi Biroom. Selesai makan-makan langsung aja kita menuju lokasi tujuan, yaitu di daerah Gubuk. Jadi kayak putar balik gitu loh bun, agak jauh dari lokasi tempat kita makan. Sampai sini alhamdulillah lega banget bisa ketemu dokter bagian USG. Terus dijelasin yang awalnya posisi oblik, sekarang udah posisinya mapan, dipanggul walaupun belum masuk gitu. Terus untuk dicek bagian jantung, berat badan, semua bisa dibilang normal. Hanya saja sedikit kalau mau nggak terlalu besar
jangan makan banyak karbo, sama jangan minum manis-manis gitu aja. Untuk air ketuban dan lain-lain semua udah dijelasin di sini. Alhamdulillah semuanya bagus. Semoga diberi kelancaran sampai melahirkan nanti, amin. Dan buat bunda-bunda yang belum mungkin dititipin amanah punya anak, semoga segera dikasih titipan amanah anak ya, amin. Ya udah, videonya sampai sini dulu. Alhamdulillah aku udah lega sekali, tinggal menunggu detik-detik kelahiran calon ponakan online kalian, didik bayi kita. Semoga dikasih kelancaran ya. Doa terbaik kembali baik lagi kepada kita, amin. Ya udah, videonya sampai sini dulu. Thanks for watching, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum, bye bye. Bye. Dia nggak napa-napa. Batuk, hidung, ini mukanya kelihatan ya. Sementara ini salam sampai Mbak Kano kali ini insya Allah. Ya, ketubannya masih bagus. Terus tadi pantatnya di atas, plasenta masih di atas, masih bagus. Plasenta di atas ini ya. Tapi kan